Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di kanal saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang stabilitas obat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi perkenalkan ya, nama saya Virgo dari Prodi S1 Farmasi kelas A semester 2 NIM 19110022 dari Universitas Kadar Bangsa Palembang. Nah, di sini video kali ini saya akan membahas tentang stabilitas obat. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan dan apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman dan bagi siapapun itu yang menyimak video ini. Terima kasih. Semoga ilmu ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Kita langsung saja ke video selanjutnya. Nah, ini adalah data tentang stabilitas obat. Berkaitan erat dengan kualitas obat, dan kualitas obat ini tanggung jawab dari industri farmasi, terutama pada apoteker sebagai penanggung jawab produksi. Dalam rangka menjamin kualitas sediaan farmasi setelah diproduksi hingga sediaan tersebut sampai di tangan konsumennya. Kualitas dari suatu sediaan farmasi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, mengandung masing-masing bahan aktif seperti yang tertera pada etiket sediaan dalam batas spesifikasi yang sudah ditetapkan secara resmi seperti Pharmacov. Yang kedua, mengandung jumlah bahan aktif yang sama antara suatu satuan dosis dengan satuan dosis berikutnya. Yang ketiga, bebas dari zat asing, terjaga potensinya, ketersediaan terapeutik dan penampilannya sampai saat digunakan oleh pasien. Yang keempat, pada saat digunakan akan melepas bahan aktif untuk mencapai ketersediaan secara hayati. Yang selanjutnya yaitu jenis stabilitas menurut Pharmacov Indonesia 4, yaitu ada stabilitas kimia, stabilitas fisika, stabilitas mikrobiologi, ada stabilitas terapi, stabilitas toksikologi. Yang selanjutnya yaitu stabilitas farmaseutik. Yang pertama itu bermakna luas, yang keduanya interpretasi paling umum adalah stabilitas kimia suatu senyawa obat di dalam suatu sediaan. Kinerja suatu obat bila diberikan sebagai tablet, kapsul, sirup, atau injeksi tidak hanya ditentukan oleh isi atau konten dari sediaan tersebut, yaitu bahan aktifnya, tetapi juga oleh sifat farmaseutiknya, yaitu disolusi, disintegrasi, kekerasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua aspek tersebut harus menjadi bagian dalam program uji stabilitas. Yang selanjutnya yaitu usia guna. Diperoleh dari data yang berasal dari data penyimpanan pada suhu kamar yang sangat ditentukan oleh fluktuasi suhu, kelembapan, dan pencahayaan sepanjang tahun. Berikutnya yaitu data dari uji dipercepat hanya digunakan untuk yang pertama memperoleh usia guna sementara, memperoleh informasi bila sediaan mengalami kondisi stres seperti karena pengaruh suhu dan kelembapan selama transportasi. Dalam pengembangan sediaan farmasi perlu diperhatikan azas dalam memformulasi obat, yaitu hanya dengan komponen formulasi yang memang diperlukan, karena setiap penambahan zat akan dapat menimbulkan masalah dalam formulasi dan mempengaruhi stabilitas sediaan. Yang selanjutnya yaitu uji stabilitas. Uji stabilitas adalah bagian yang harus dilakukan dalam pengembangan produk, karena tanpa data stabilitas akan dihasilkan sediaan yang tidak dapat diramalkan stabilitasnya selama usia guna. Nah, berikut beberapa definisi resmi dari FDA Guidelines. Yang pertama yaitu stabilitas. Kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasinya agar menjamin identitas, kadar, kualitas, dan kemurniannya. Selanjutnya yaitu strength, yaitu kadar zat aktif dan bahan-bahan tambahan lain yang perlu ditentukan seperti alkohol, pengawet pada sediaan injeksi. Yang berikutnya ini yaitu uji dipercepat atau stress testing. Suatu uji yang didesain untuk mempercepat penguraian kimia atau fisika suatu bahan obat atau produk obat dengan menggunakan kondisi penyimpanan yang berlebihan. Tujuannya untuk menentukan parameter kinetika untuk memperkirakan waktu daluarsa tentatif sementara.
Nah, yang berikutnya yaitu tanggal daluarsa. Waktu yang tertera pada label kemasan suatu produk obat yang menunjukkan waktu di mana obat masih bertahan dalam batas spesifikasinya. Jika membuat tanda dalam bulan dan tahun, berarti produk diharapkan masih dalam batas spesifikasinya sampai hari terakhir bulan tersebut. Selanjutnya yaitu proses penguraian yang menurunkan stabilitas obat dalam suatu formulasi berlangsung dengan laju tertentu. Yang berikutnya, laju degradasi tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, suhu, pH, dan katalisator. Nah, berikut ini adalah proses penguraian obat. Yang pertama ada oksidasi, yang kedua hidrolisis, yang ketiga isomerisasi, yang keempat fotolisis, yang kelima polimerisasi. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama oksidasi. Jadi proses oksidasi dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu yang pertama mekanisme secara autooksidasi, yang kedua reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Nah, ini ada mekanisme secara autooksidasi. Jadi melibatkan reaksi dengan molekul oksigen, reaksi berantai dan pembentukan oksigen bebas. Radikal bebas yaitu adalah molekul atau atom yang mengandung satu atau lebih elektron, tidak berpasangan seperti R, hidroksil bebas OH dan molekul 02. Radikal ini cenderung menarik elektron dari senyawa lain sehingga terjadilah oksidasi. Nah, pada mekanisme ini terjadi tiga fase, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Di sini kita bisa lihat ada tahap inisiasi, ada tahap propagasi, dan juga tahap terminasi. Di situ kita bisa lihat tahap-tahapnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil utama reaksi autooksidasi itu adalah senyawa hiperperoksida yang putus membentuk aldehid, keton, dan asam. Hasil-hasil uraian ini menyebabkan tengiknya lemak dan minyak. Laju reaksi autooksidasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kejenuhan ikatan, temperatur, logam-logam berat, wujud zat yang teroksidasi oksigen. Nah, selanjutnya reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Pada mekanisme ini, dengan adanya setengah sel oksidasi menyebabkan terjadinya setengah sel reduksi. Nah, berikut ini penjelasan tentang menurut hukum Nernst. Jadi sini bisa kita lihat ya hukumnya dan juga keterangan dari hukum tersebut. Nah, di sini reaksi ini akan berlangsung spontan bila potensial oksidasinya positif. Nah, berikut potensial standar sel dapat dinyatakan sebagai E sel sama dengan EOX min E red. Keterangan E sel yaitu potensial standar sel, EOX potensial oksidasi setengah sel, E red potensial reduksi setengah sel. Nah, dengan meningkatnya potensial standar oksidasi berarti semakin besar perbedaan antara potensial setengah sel oksidasi dan reduksi sehingga terjadi reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya yaitu hidrolisis. Solvolisis, obat dapat terurai karena bereaksi dengan pelarut. Jika pelarut yang digunakan adalah air, maka disebut hidrolisis. Hidrolisis merupakan mekanisme penguraian yang paling umum terjadi pada produksi farmasi yang mengandung air. Berikutnya yaitu hidrolisis melibatkan interaksi obat dengan pelarut nukleofilik, biasanya air atau alkohol, yang dikatalisis oleh ion hidrogen H+ dan ion hidrogen OH-. Reaksi kimia ini menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan pada molekul obat yang mengandung gugus ester, amida, lakton, dan inti laktam. Nah, yang berikutnya adalah isomerisasi, yaitu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu obat menjadi isomer optiknya. Hal ini dapat menjadikan obat non-aktif secara biologis atau terjadi penurunan aktivitas. Nah, berikut ini yaitu fotolisis.
Proses penguraian obat terjadi bila sediaan obat terkena paparan radiasi elektromagnetik dan disebabkan oleh energi yang diserap dari sumber radiasi. Ada dua mekanisme utama penguraian secara fotolisis. Yang pertama yaitu penguraian fotokimia primer dan reaksi fotokimia sekunder. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu penguraian fotokimia primer. Molekul obat itu sendiri menyerap energi dari sumber radiasi. Reaksi penguraian lebih mungkin terjadi bila radiasi yang diserap adalah sinar ultraviolet atau sinar tampak dengan panjang gelombang pendek. Yang selanjutnya yaitu reaksi fotokimia sekunder, yang menyerap energi radiasi adalah molekul lain di dalam sediaan yang kemudian akan mentransfernya ke molekul obat dan diikuti oleh terjadinya berbagai reaksi penguraian. Molekul lain yang menyerap energi radiasi tersebut disebut photosynthesizer dan berperan sebagai katalis. Nah, yang selanjutnya yaitu polimerisasi. Pada proses ini terjadi penggabungan dua atau lebih molekul obat menjadi molekul kompleks yang dapat diikuti dengan penurunan aktivitas biologi.